Saudara-saudara yang juga tidak boleh kita lupakan, musuh besar kita hari ini, musuh besar bangsa ini, musuh besar negara ini, musuh besar rakyat Indonesia, musuh besar bagi setiap aparatur sipil negara adalah gerombolan politik berjubah atas nama agama yang selama ini menunjukkan sikap anti Pancasila dan bahkan ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi negara. Saya percaya saudara-saudara tadi telah mengucapkan janji kesetiaan kepada ideologi negara. Kita sedang diserbu oleh ideologi transnasional. Kita sedang diserbu dengan proksi internasional. Saya ingin yakinkan kepada saudara-saudara, mereka yang selama ini merongrong pemerintahan yang sah, bahkan ingin menggulingkan. Mereka yang selama ini dari clandestine hingga pada perjuangan terbuka yang tidak merasa takut lagi, anti Pancasila dan ingin menggantikan dengan ideologi sampah dan barang rongsokan yang dibawa dari luar. Sekali lagi, ideologi sampah dan barang rongsokan dari luar. Sesungguhnya mereka adalah antek asing yang sesungguhnya, agen proksi internasional yang ingin menghancurkan negara kita, memecah keutuhan bangsa kita, dan membelah persatuan nasional Indonesia, mengotori wajah keindonesiaan kita, dan merobek kain merah putih. Saya tantang saudara-saudara untuk berani secara jujur, jika di antara saudara-saudara tidak lagi percaya kepada Pancasila sebagai ideologi, anti terhadap Pancasila sebagai ideologi, dan bahkan memiliki paham yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain, saya minta saudara-saudara mengundurkan diri dari jabatan sebagai aparatur sipil negara. Saya katakan, jika ada mereka yang saya kategorikan tadi, anti Pancasila, ingin mengganti Pancasila, bahkan mengatakan Pancasila togut, pemerintah yang dilahirkan dari sistem demokrasi dan negara kita togut, tapi mereka ada di kantor-kantor pemerintahan, demi Allah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang munafik. Yang saya menyebutnya, gerombolan yang selalu menggunakan jubah-jubah keagamaan, yang selalu berdakwah menggunakan mimbar-mimbar keagamaan, memanipulasi rakyat dengan ayat-ayat yang seolah-olah ini adalah ayat-ayat nilai-nilai dari agama tertentu, yang sebetulnya tujuannya politik. Mengambil alih kekuasaan di negara ini, kemudian bagaimana proyek politik mereka berhasil, dan negara ini suatu saat bisa mereka ambil alih dan kuasai. Hati-hati. Strateginya, ya, kita lihat upaya pecah belah, adu domba, antar suku dibuat berkelahi, antar agama, ya, dibuat berselisih, supaya negara kita mengalami kegaduhan, kekacauan, kemudian revolusi sosial dan politik yang mereka harapkan. Kemudian pemerintah jatuh dan mereka berharap menjadi pemenang dan mengambil alih kekuasaan di negara ini. Kita ini pemenang Pilpres, Pak. Kita ini besar, ya, tapi serangan lawan ini masih terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemenko. Kedua, kita gemes, Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah, kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus. Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah, penegakan hukum ini yang harus dilakukan, diperkuat lagi. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran, ya udah kita yang melawan mereka di lapangan misalnya. Dikencengin. Ya. Ya. Pak Jokowi.